Baik, hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Jadi, ikatan kimia ini merupakan ikatan antar atom atau molekul untuk mencapai suatu kestabilan. Makanya kenapa ada senyawa-senyawa H2O, NaCl, terus ada CO2, itu merupakan suatu usaha oleh atom untuk terjadinya suatu kestabilan. Nah, kestabilan itu sendiri, kestabilan ini dia berkaitan dengan kaidah oktet. Kaidah oktet itu merupakan suatu kestabilan akan dikatakan tercapai jika atom mempunyai 8 elektron valensi. Nah, kan semuanya atom itu memiliki elektron valensi yang berbeda-beda. Jika atom memiliki elektron valensi sebanyak 1, 2, 3, maka dia ini cenderung untuk melepas elektron. Kalau dia sudah melepas elektron, artinya dia itu membentuk kation atau ion bermuatan positif. Kalau dia melepas 1, berarti dia positif 1, melepas 2 positif 2, melepas 3 artinya dia ion positif 3. Nah, jika dia memiliki elektron valensi 4, 5, 6, 7, maka kecenderungannya adalah menarik atau menangkap elektron. Kalau menarik elektron, maka dia itu membentuk yang namanya anion. Artinya, dia memiliki ion yang bermuatan negatif. Nah, kalau dia 8 itu stabil, maka dia sebenarnya tidak perlu menarik ataupun melepas elektron. Nah, ada beberapa atom yang memiliki jumlah elektron sedikit seperti hidrogen, helium, dan litium. Maka ini tidak memungkinkan bisa membuat suatu kaidah oktet. Maka khusus mereka, dia itu hanya mencapai kaidah duplet. Duplet itu artinya dia itu hanya membutuhkan 2 elektron valensi agar tercapainya kestabilan. Namun, tidak semuanya senyawa yang ada di bumi ini dia sesuai dengan kaidah oktet. Ada beberapa penyimpangan. Di sini kita bahas ada 3 penyimpangan. Penyimpangan yang pertama, penyimpangan yang pertama adalah spesi dengan jumlah elektron ganjil. Nah, mau oktet atau duplet harusnya itu jumlah elektronnya genap, ya kan? Nah, di sini ada jumlah elektronnya yang ganjil. Artinya di sini ada atom yang memiliki elektron yang tidak berpasangan, elektron tak berpasangan. Contohnya ini adalah NO2. Contoh adalah NO2. Kalau kita tuliskan bentuk dari NO2, itu memiliki struktur Lewis seperti ini. N, O-nya ada 2. O-nya itu, N ini memiliki 5 elektron valensi, maka 2 diberikan ke si O, 2 ke si O, 1. Nanti masalah penulisan seperti ini akan kita perjelas lagi di pembelajaran berikutnya. Sedangkan si O memiliki 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini bisa kita katakan
N di sini hanya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektron, dan dia di sini hanya ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Kemudian ada lagi yang dikatakan oktet tak lengkap. Dari namanya artinya tidak tercapainya suatu keadaan oktet. Berarti elektron valensinya kurang dari 8. Contohnya adalah BF3. Nah, BF3 berarti B itu memiliki fungsi sebagai atom pusat, lalu F di sini. B hanya memiliki 3 elektron valensi, berarti ini 1, 2, 3. Sedangkan si F memiliki 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini si B hanya memiliki 6 elektron dan harusnya 8 ya Kak, tapi di sini kurang dia 6. Nah, ini merupakan contoh yang kedua dari penyimpangan kaidah oktet. Yang ketiga adalah oktet berkembang. Kalau tadi oktet tak lengkap, elektron valensinya kurang dari 8, maka untuk ini memiliki elektron valensi lebih dari 8. Contohnya adalah PCl5. Nah, PCl5 berarti si P sebagai atom pusat, Cl yang pasangannya gitu ya. Ini Cl. P itu memiliki 5 elektron valensi, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Diberikannya semua kepada si Cl. Lalu si Cl memiliki 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini P memiliki 2, 4, 5, 6, 8, 10 elektron. Maka dikatakan ini merupakan oktet berkembang. Jadi tidak semuanya senyawa yang ada di muka bumi ini yang memiliki kaidah oktet. Namun pada umumnya bisa dikatakan mereka itu mempunyai kaidah oktet. Hanya 3 disinilah penyimpangannya.